Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Benefits Prof. Yadiana, karena di depan, kalau nanti di belakang makan siang kita tidak ada, setuju tidak? Beliau yang menginisiasi adanya kuliah pakar hari ini, dan memang ini berkali-kali beliau ini selalu punya ingin membuat suatu pembaruan, memintakan khususnya para dosen farmasi dan mahasiswa farmasi. Terima kasih sekali Bu Yadiana, Prof. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah, bukan hanya sekedar menghabiskan program anggaran. Udah ada anggaran ya, mau ngambil dapil. Yang saya hormati para narasumber, ini adalah kita yang mengikuti Pak Prof. Ari, ini UI juga. Kalau orang UI itu pasti pinter, kecuali orang Unan. Unan juga pinter juga Pak. Kemudian Bu Dr. Penny, kemudian Pak Bobi, Mas Operator, para eselon 2, 3, dan mahasiswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Saya bertanya, saya mencoba, saya sebagai orang awam. Kalau kita lihat, ya, mohon kalau saya salah, saya coba dari tadi malam mencari data. Jumlah apoteker kita itu atau sarjana itu sekitar 130 ribuan seluruh Indonesia. Kemudian kalau kita lihat, tadi saya juga sempat setuju dari Mas Bobi tadi cerita dari Mas Alambo, cerita kita, saya setuju juga. Saya mencoba cerita kita zaman dulu saja, zaman kerajaan. Dulu zaman kerajaan kita, kalau ada orang sakit, tidak perlu cari farmasi, langsung tabib. Dan obat itu semua ada di kita, dari ramuan-ramuan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, kemudian berkembang ke sini, saya dijelaskan dari para pakar, ada beberapa teknologi dan bagaimana mengkombinasi obat dari ramuan tumbuhan dengan teknologi macam-macam menjadilah jenis bahan-bahan obat. Kalau kita lihat, dulu juga agak begitu ada kesulitan kaitan dengan penyembuhan penyakit. Sekarang, kalau saya boleh sampaikan, kalau salah mohon maaf, data kita yang sakit ini hampir 17,2% dari 280 juta penduduk Indonesia. Berarti hampir sekitar 50 jutaan orang sakit di Indonesia ini. Ini data dari Kementerian Kesehatan, mungkin berubah ya, sekitar itu. Artinya dengan perkembangan teknologi, dengan penambahan jumlah apoteker atau sarjana farmasi sebagainya, itu apa relevan kalau dikaitkan dengan kondisi sakit kita masih sekitar 50 jutaan. Tadi sudah dijelaskan beberapa faktor kendala yang berkaitan dengan masalah riset. Mungkin masalah biaya terlalu tinggi lah, waktu yang lama lah, kemudian bahan-bahan baku yang mungkin juga di kita tidak ada dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, kita simpulkan dari semua ini bahwa saya yakin yang ada di sini pasti sama kesimpulannya, bahwa obat adalah merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang kesehatan manusia. Sepakat ya ini? Artinya kita concern bahwa obat ini begitu pentingnya. Kita hebatnya apapun kalau kita sakit tidak ada guna. Pertanyaannya adalah, dengan melihat itu tadi, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kira-kira faktor apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tadi yang sakit dihadapkan dengan kondisi apa ya? Bahan baku ya, bahan baku. Di kita ini banyak. Kalau tidak salah, ada kumis kucing lah, apa yang harus ada ini namanya kaca beling ya, apa ya? Sekarang udah nggak ada, sulit. Dulu banyak sekali di rumah kita. Padahal kalau diminum katanya bisa apa gitu, sebagainya.
Nah, justru dengan teknologi modern itu justru yang lama-lama ini kita banyak hilangkan, malah kita mengacu kepada obat-obat yang tadi Bapak jelaskan dari sebagian ya, yang maksudnya yang sudah dengan teknologi seperti ini. Padahal kalau saya tidak salah juga ada dampak obat-obatan itu kepada tubuh kita. Mohon maaf kalau saya nggak tahu, mungkin kalau kita obatnya nggak pas kena ginjal, alhamdulillah salah, mudah-mudahan benar ya. Kemudian kena yang lain, sehingga kita agak sedikit apa ya, a priori keluar sekarang namanya obat generik. Mungkin bagi orang-orang kampung obat ini masih sedikit bukan tabu ya, apa namanya, belum tersosialisasi. Mereka masih mengandalkan tadi. Nah, dari pertanyaan tadi kita gabungkan kira-kira bagaimana upaya atau konsep kita. Yang pertama teknologi terus kita adopsi, kemudian kondisi bahan baku kita juga kita adopsi, sehingga ini bisa mengurangi dan meyakinkan orang-orang untuk masyarakat untuk menggunakannya. Salah satu kunci poinnya juga Bapak Ibu sekalian, obat ini adalah semacam apa ya, anekdot lah, kalau mau sembuh ya mahal. Kalau di